videonya akan kami edit, jadi identitasnya aman seperti itu. Jadi langsung saja ke wawancaranya nih Bapak. Dengan Bapak siapa? Bapak Iwono. Ya. Oke. Lalu saat ini kesibukannya di rumah ngapain Pak? Saya. Oke. Kalau saya dulu itu di bidang kerajinan handicraft. Tapi semenjak pandemi itu kan kolaps saya Pak. Terus saya akhirnya saya juga terus saya ojek online, terus sama jualan maklar. Kalau dulu ya ini bikin tempat tisu, bikin tempat apa? Bikin kerajinan. Iya, kerajinan. Lalu jika Bapak berkenan, boleh diceritakan sedikit mengenai kondisi keluarga di rumah? Kalau kondisi baik-baik saja ya. Untuk ekonomi ya enggak terlalu berat amat. Soalnya ibunya kan juga kerja Pak. Ya, di bidang kesehatan. Kesehatan ya, rumah sakit. Kakaknya tentara. TNI di mana Kalimantan. Kalimantan mana Bapak? Di Kalimantan. Kebetulan saya Kalimantan, tapi Kalimantan Tengah. Yang tengah. Oke. Kalau saya di Kalimantan Timur, sekarang pindah di Kalimantan Selatan, Tanah Bumbu. Lalu ini namanya Adik Gibran ya? Iya. Oke, Adik Gibran ini anak tunggal atau Enggak, untuk berapa saudara? ada saudara. Yang tentara tadi. Oh iya, maksudnya berapa bersaudara? Dua. Oh, dua saja. Jadi ini anak bungsu ya? Insya Allah anak bungsu. Iya Bu ya. Mana tahu ya Pak ya? Ya, tapi beliau udah nggak mau capek. Udah capek. Wajar. Untuk Adik Gibran sendiri ini Pak, memang dari awal sudah teridentifikasi slow learner, maksudnya dari pas lahir atau pada saat disekolahkan dites slow learner. Kalau dulu itu kan Mbak itu lahir ya usia 1 Mbak. Terus tahu-tahu untuk semua terlambat bicaranya atau jalannya itu. TK itu ngomongnya belum lancar. Tapi udah masuk SD udah agak bisa ngomong saat terapi. Terus ini yang berguru yang tahu nanti dan saya. Kalau di rumah biasanya kesehariannya Dek Gibran ini seperti apa Pak? Kalau di rumah normal aja, main sama anak, terus ngaji, PA, main HP itu game online. Iya, game online. Ya. Terkait pembelajaran di rumah, biasanya pembelajarannya seperti apa ya Pak? Apakah terjadwal rutin atau menyesuaikan kondisi Adik Gibran? Itu menyesuaikan, kalau ada PR ya belajar kalau enggak main HP. Iya. Untuk Bapak udah melakukan apa saja untuk membantu perkembangannya Dek Gibran? Kalau dulu itu kelas 1 itu saya les kalistung di les hitung di bulan, terus terapi di psikologi terapi. Tapi lama-lama terus saya bosen nih kan, saya yang di situ. Setelah masuk sekolah ini udah berhenti. Saya udah capek Dalam mengasuh Dek Gibran, apakah Bapak sering kayak mengarahkan atau memberi kebebasan Dek Gibran untuk misal belajarnya mengikuti kemauan Dek Gibran? ya kadang-kadang saya arahkan ya dan Jadi tetap diarahkan untuk belajar ya? iya saya arahkan, tapi dalam kehidupan sehari saya arahkan terus. Udah Adik Gibrannya gimana Pak? Nurut nggak kalau bisa? Kalau sama saya nurut, kalau ibunya ya saya dari kecil saya ini yang Dekatnya sama ya, jangan udah capek udah gitu. Kan beda sama sayanya. Kesini aja saya sama saya terus, dia guru aja ya. Paling nggak cuma sama istri saya. sakit juga Bapak. Ya, saya.
tadi di Gibrannya kelas berapa Pak berarti? Kelas 4 ya. Kelas 4? Tambah. Baik Bapak, untuk Bapak pertanyaannya hanya itu saja. Iya. Terima kasih ya Bapak sudah meluangkan waktu untuk Iya. kami. Sudah. Jadi anak Dayak ya? Ada ya? Bukan? Kebetulan Banyak. Bapak orang sini. Oh, Cuma udah, Pak. jarang tahu ke Kalimantan. Hutan nanti ya? Iya, jadi cuma numpang main aja kita. Soalnya anak saya itu ceweknya katanya di sana tapi anak Malang. Oh, anunya apa? Pacarnya. Katanya, wah Leo cewek Dayak langsung. Enggak Pak? Cantik-cantik Bapak, tapi cewek daya. Ya jelas itu. Putih-putih orangnya itu. Katanya Malang. Video sekian. Ini rame nggak? Langsung saja ya Bu. Yang pertama, bagaimana kemampuan Dek Gibran ini dalam mengikuti pembelajaran di kelas? Kalau kemampuan kita secara akademik itu paling bisa mengikuti, makanya materinya itu kan dengan temannya kan paling tinggi. Saya membuat beberapa materi sesuai dengan kemampuan anak. Lah kemampuannya Mas Gibran ini paling paling apa ya, paling tinggi sedikit daripada temannya. Nanti tak kasih contoh tugasnya. Oh, baik. Bagaimana tugas temannya dan bagaimana tugas Mas Gibran. Itu berlaku juga untuk soal ujian dan segala macam. Terus kesehariannya dalam mengikuti pembelajaran berarti bagus ya Bu? Bagus, tidak salah. Menurut anaknya. Untuk metode apa, metode dan strategi yang Ibu lakukan dalam mengajar itu seperti apa? Nah, jadi saya bilang bagus itu kan seangkatan temannya ya. Nah, dan kita soalnya itu disesuaikan dengan kemampuan anak. Nah, kalau untuk materi yang seperti itu bisa kita bantu dengan media pembelajaran ataupun dengan mengulang materi. Mengulang-ulang nanti pengulangan gitu kan. Ini misalnya pembagian gitu. Kalau misalnya soalnya kan nggak cukup sekali ya, 2 kali, 3 kali gitu. Nah dari teman lain pembagian belum, masih angka 1 sampai 10. Nah ini sudah pembagian, sudah berkalian. Gitu. Medianya biasanya apa ya? Bisa benda nyata, misalnya saya punya koin atau punya kelereng atau bola. Saya pembagian dengan apa ya? Bunga, benda-benda di sekitarnya. Pensil warna gitu, media asli. Mas Gibran kemudian ambil 3 pensil warna, Wawa ambil 3 pensil warna, Hilda ambil 3 pensil warna. Nah ini berapa? Ini dan 3 berapa? Bukan perkalian. Sampai sekarang sudah bisa dengan begitu. Ya kalau dengan saya visual, misalnya buat atau buat video kanva ya, waktunya kita enggak banyak kegiatan gitu. Dan saya buat itu. Lalu Ibu bagaimana Interaksinya ya bagus meskipun ya kadang namanya anak kecil ya, musik itu pasti tapi adalah yang ini kan, tapi ya masalah lalu selama di sekolah ini apakah terlihat adanya perundingan dari teman-temannya? ada pernah beberapa tapi sudah diantisipasi. Mohon maaf ya Bapak, yang masalah itu gigi dulu, Oh, tapi ya. sekarang udah dibersihin dari karang gigi. Nah sekarang udah dibersihin. Jadi sekarang Jadi saya menanggapinya ya kan gini temennya juga toh gitu, terus alhamdulillah Bapak langsung respon dibersihin karang giginya. Lalu menurut Ibu, Gibran ini termasuk dalam kategori slow learner yang seperti apa? Tinggi, Menurut saya lebih ke sedang kali ya, sedang cenderung ringan.
bukan susah banget kita harus berkali-kali berhari-hari pengulangan materi, tidak, paling kita menjelaskan beberapa kali itu sudah bisa. Dan dia pasmut ya, kalau pasmut itu misalnya kayak baru nggak enak badan atau capek habis olahraga tuh kita pilih-pilih, misalnya kayak materi berat berarti yang dari pagi gitu. Kalau misalnya habis olahraga kita materinya yang ringan-ringan kita sesuaikan. Jadi tetap menyesuaikan keadaan. Iya. Ada nggak sih Bu kesulitan atau tantangan yang biasanya dihadapi